Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Luhito dengan NIM 31502000003. Maksud saya membuat video ini adalah dikarenakan tugas ujian tengah semester oleh Bapak dosen pengampu kita pada matkul Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini tugasnya adalah terdiri dari 5 pertanyaan dan saya langsung saja untuk menjawabnya. Pertanyaan yang pertama adalah, menurut saudara, apakah Indonesia sebagai negara sudah sesuai dengan tujuan ideal sebuah negara? Menurut saya, karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut juga telah disebutkan mengenai dasar dan landasan negara Indonesia, yakni Pancasila. Melalui pembukaan Undang-Undang tahun 1945 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi seluruh warga negara Indonesia, mengusahakan kesejahteraan bagi masyarakat, mengutamakan pendidikan bagi generasi penerus bangsa, serta ikut serta dalam nilai-nilai luhur yang selalu ditanamkan tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di beberapa negara lain, yaitu mengupayakan perdamaian dunia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut saya, meskipun bangsa Indonesia belum dapat mencapai keseluruhan, saya tetap mengapresiasi bahwa mereka telah berupaya untuk menjangkau seluruh komponen-komponen tadi. Yang kedua, pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan konstitusi dan manfaatnya bagi sebuah negara? Nah, jadi sebelum menjawab, kita cari dulu apa itu konstitusi. Menurut Kamus Besar Indonesia KBBI, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan dalam kurung undang-undang dasar dan sebagainya. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Dikutip dari Ensiklopedia Britannica, konstitusi adalah badan doktrin dan praktis yang membentuk prinsip perorganisasian fundamental negara politik. Dilansir dari kidal.co.id, konstitusi suatu negara atau negara bagian adalah jenis dokumen hukum khusus yang menjelaskan bagaimana pemerintahannya seharusnya bekerja. Secara umum, fungsi atau manfaat dari konstitusi adalah memberikan batasan bagi penguasa negara dalam menjalankan dan menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk menjamin hak-hak masyarakat dalam kehidupan bernegara. Berikut beberapa manfaat atau fungsi konstitusi yang perlu dipahami. Yang pertama, membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi tindakan kesewenangan sehingga hak-hak warga negara dapat dilindungi dan dilaksanakan dengan baik. Kedua, konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara. Yang ketiga, konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Yang keempat, konstitusi berfungsi sebagai alat yang membatasi kekuasaan. Yang kelima, konstitusi berfungsi sebagai identitas dan lambang nasional. Yang terakhir, konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Beralih ke pertanyaan nomor 3, yakni apa yang harus dilakukan bangsa Indonesia untuk melestarikan Pancasila sebagai perekat nasional? Jadi upaya-upaya apa yang dilakukan bangsa untuk menyapai Pancasila sebagai perekat nasional? Jawabannya yaitu yang pertama adalah mengembangkan sikap atau perilaku yang berkaitan dengan sila pertama sampai sila kelima. Berikutnya,
Nomor 2 adalah menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara dalam diri masing-masing. Yang ketiga, menumbuhkan persatuan dan kesatuan terdapat pada sila ketiga. Berikutnya pertanyaan nomor 4, yaitu pengertian apa yang terkandung dalam pernyataan pemerintah dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Nah, ini berkaitan dengan demokrasi. Demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan, di mana masing-masing dari mereka memiliki hak yang sama dalam upaya mengatur kebijakan pemerintahan. Secara umum, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana semua warga negaranya mempunyai hak dan kesempatan yang sama atau setara untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Dari penjelasan arti demokrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam hal pembuatan keputusan yang berdampak bagi kehidupan rakyat secara keseluruhan. Pertanyaan yang nomor 5, yaitu pertanyaan terakhir, mengapa otonomi daerah menjadi pilihan bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah? Jawabannya adalah tujuan dari otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 Ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Berikut penjelasannya. Yang pertama, meningkatkan pelayanan umum. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan ada peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah di masing-masing daerah. Dengan pelayanan yang maksimal tersebut diharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah pelayanan yang maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah otonom bisa lebih baik dan meningkat. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan bagaimana daerah otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak, dan sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, meningkatkan daya saing daerah. Dengan menerapkan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu daerah tersebut serta kekhususan atau keistimewaan daerah tertentu serta tetap mengacu pada semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah yaitu untuk membebaskan pemerintah pusat dari berbagai beban dan menangani urusan suatu daerah yang bisa diserahkan kepada pemerintah daerah. Oleh karenanya, pemerintah pusat memiliki kesempatan untuk mempelajari, merespon, memahami berbagai kecenderungan global dan menyeluruh serta dapat mengambil manfaat darinya. Cukup sekian video jawaban dari saya. Semoga hasilnya memuaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan banyak sekali terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.